Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irena Dwi Payanti. Saya mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2019 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Bencana Banjir Terhadap Sustainability Masyarakat Jakarta serta Strategi Pemerintah untuk Mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sih dampak dari bencana banjir terhadap pembangunan berkelanjutan di kota Jakarta. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, sedangkan jenis pengambilan datanya yaitu secara sekunder berupa studi pustaka, di mana nantinya saya akan mereview dokumen atau jurnal-jurnal, bahkan tulisan-tulisan yang tersedia di website dan media sosial, dan tentunya akan menunjang dan melengkapi karya tulis ilmiah yang akan saya buat ini. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwasannya jika di dalam suatu lingkungan terjadi perubahan atau terjadi perubahan pada salah satu komponennya, maka komponen lainnya pun akan mengalami perubahan juga teman-teman. Kemudian, perubahan komponen dalam suatu lingkungan ini akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Apa sih yang menjadi dampak positif atau dampak negatif teman-teman? Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui nih apa sih contoh perubahan dari komponen lingkungan ini, yaitu perubahan pada komposisi penduduk teman-teman. Apabila jumlah penduduk semakin tinggi atau meningkat, maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus terpenuhi, baik itu kebutuhan pangan, papan, sandang, dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian di sini lingkungan memiliki dua peran teman-teman. Yang pertama yaitu peran bahaya dan peran sumber daya teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Mengapa lingkungan ini memiliki peran sebagai sumber daya teman-teman? Yaitu karena lingkungan ini memberikan banyak sekali manfaat kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya teman-teman. Banyak sekali di lingkungan yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, mengapa lingkungan dikatakan sebagai sumber bahaya teman-teman? Mengapa demikian? Karena jika manusia mengelola sumber daya yang ada di lingkungan ini dengan tidak baik atau tidak benar, maka akan menjadi bumerang kepada masyarakat tersebut. Akan ada timbal balik yang tidak baik yang diberikan lingkungan kepada kita karena kita pun memanfaatkan lingkungan secara tidak baik. Contoh dari lingkungan sebagai sumber bahaya apa sih teman-teman? Yang pertama yaitu bencana banjir. Ini menjadi salah satu contohnya ya teman-teman. Bencana banjir ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan daerah resapan air. Kenapa demikian? Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, di kota Jakarta ini banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak menyediakan pembuangan air teman-teman. Banyak sekali bangunan-bangunan beton dan kurangnya pohon teman-teman. Tidak ada pohon yang seperti kita ketahui bahwa akar pohon ini nantinya bisa meresap air teman-teman. Nah, tidak adanya pohon ini membuat genangan air teman-teman, apalagi daerah Jakarta ini termasuk dataran yang rendah ya teman-teman. Kemudian faktor apa saja selain kurangnya daerah resapan air? Yaitu adanya pemukiman-pemukiman kumuh di sekitar aliran sungai teman-teman. Kalau banyak pemukiman kumuh ini, nanti aliran sungai akan semakin sempit gitu. Kemudian yaitu pembuangan sampah teman-teman. Banyak sekali masyarakat yang belum sadar bahwa membuang sampah itu harusnya ke tempat sampah, bukan ke sungai. Karena sampah yang dibuang ke sungai ini akan membuat arus air itu menjadi tersumbat teman-teman. Lalu, apakah pemerintah sudah melakukan strategi untuk mencegah banjir, teman-teman? Yang saya baca dari jurnal-jurnal ataupun dari artikel, ternyata banyak sekali sistem penanganan banjir yang belum tepat, teman-teman. Maka di sini kita akan membahas bagaimana peranan pemerintah juga untuk mengatasi banjir yang sering kali terjadi di ibu kota Jakarta, teman-teman. Kita juga akan
mengkaji suatu paradigma perspektif yang baru mengenai aspek bencana banjir dan tentunya mencari solusi tentang bagaimana seharusnya kota dirancang untuk siap menghadapi berbagai jenis ancaman bencana secara efektif, teman-teman. Baik, teman-teman, itu seputar abstrak karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.